Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, serta tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, kita bertemu lagi di dalam acara atau di channel Masjid Al-Mu'min TV atau DKM Al-Mu'min TV. Semoga para pemirsa Al-Mu'min TV dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Mu'min TV yang saya hormati, kemarin sedikit pemaparan tentang mukjizat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali tentang pengertian mukjizat dalam Islam. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, mukjizat merupakan kejadian atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena mukjizat hanya dimiliki oleh para rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Sedangkan apabila ada seseorang yang memiliki sesuatu yang luar biasa, itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat melainkan karomah. Kemudian ada pula istilah irhasat dan khawarid. Irhasat adalah pertanda yang terjadi untuk menunjukkan tanda kelahiran seorang nabi sebelum kenabian. Sedangkan khawarid adalah kejadian yang terjadi dalam keadaan yang luar biasa. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, seperti yang pemaparan sebelumnya, kami katakan bahwa mukjizat itu diperuntukkan untuk para nabi dan rasul. Baik pemirsa Al-Mu'min TV, kita lanjutkan. Mukjizat biasanya berisi tentang tantangan terhadap hal-hal yang sedang menjadi tren pada zaman diturunkannya mukjizat tersebut. Misalnya pada zaman Musa, tren yang sedang terjadi adalah ilmu sihir. Maka dengan mukjizat tongkat Musa bisa berubah menjadi ular dan mengalahkan ilmu sihir orang lain yang ada di sekitarnya. Juga pada zaman Nabi Isa alaihissalam, tren yang sedang berkembang adalah ilmu kedokteran dan pengobatan. Maka pada saat itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, yang merupakan puncak dari ilmu pengobatan. Pemirsa Al-Mu'min TV, di mana kita semua sudah ketahui mukjizat Nabi Musa, yaitu diperintahkan Allah untuk memakan ular-ular para penyihir Fir'aun laknatullah. Sedangkan Nabi Isa selain menghidupkan orang mati, juga bisa membuat burung dari tanah liat dan bisa menghidupkannya. Subhanallah, tentunya satu biiznillah atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, demikian juga pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tren yang sedang berkembang adalah ilmu sastra. Maka di saat itulah diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pada saat itu tidak bisa membaca dan menulis, tapi bisa menunjukkan Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Tidak hanya dari cara pemilihan kata-kata, tapi juga kedalaman makna yang terkandung di dalamnya, sehingga Al-Quran dapat terus digunakan sebagai rujukan hukum yang tertinggi sejak zaman masa hidup Nabi sampai nanti di akhir zaman. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, beberapa contoh mukjizat para nabi dan rasul. Bentuk mukjizat. Mukjizat tersebut tidak lepas dari bentuk-bentuk berikut ini. Dari 3 jenis mukjizat para nabi di atas, jelaslah bahwa ada hakikatnya, bertujuan untuk membenarkan kerasulan para rasul dengan kemampuannya melebihi kemampuan masyarakatnya. Masyarakatnya tidak berdaya atau ajaza menantang para rasul, sehingga mereka menerima kebenaran ajaran yang dibawa para
rasul. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, para nabi memiliki mukjizat yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Musa karena masyarakat yang sangat ahli dalam ilmu sihir, maka mukjizatnya ialah kemampuan mengubah tongkat menjadi ular besar yang mampu menelan semua ular yang dimunculkan para penyihir Fir'aun laknatullah. Nabi Isa karena masyarakatnya ahli di dalam bidang pengobatan, mukjizatnya ialah kemampuan menyembuhkan orang buta sehingga mampu melihat kembali. Subhanallah. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena masyarakatnya ahli dalam bidang sastra, maka mukjizat ialah Al-Quran yang melebihi sastra Arab, gubahan para sastrawan yang dianggap tidak ada yang mampu menyaingi Al-Quran ketika itu. Bagaimana canggihnya kemampuan sastrawan Arab, namun mereka tidak mampu atau tidak berdaya menyamai Al-Quranul Karim. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, demikianlah pemaparan singkat tentang mukjizat para nabi atau pengertian mukjizat. Inti dari pemaparan yang kami sebutkan di atas bahwa mukjizat tersebut itu diperuntukkan untuk para nabi dan rasul sebagai media dakwah untuk memberitahukan kepada masyarakatnya bahwa inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, alhamdulillah, mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'anul Karim, alhamdulillah masih eksis hingga akhir zaman. Subhanallah. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, demikian perjumpaan kita di dalam tema tentang mukjizat. Insyaallah di hari lain kita akan membahas tentang karomah dan lain-lain. Ingat pemirsa Al-Mu'min TV, selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat menjaga pola makan, istirahat dan berolahraga. Insyaallah itu sebagai langkah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi atau COVID-19 ini diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala dan selalu ingat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.